Kabut tipis khas puncak Bandung perlahan menyelimuti villa mereka, memberikan sentuhan dingin pada pagi yang seharusnya hangat. Dulu, embun yang menggantung di dedaunan pinus menjadi saksi bisu keintiman Risa dan Arya. Ciuman mesra di balkon dengan pemandangan lembah yang menghijau, bisikan sayang sembari menikmati teh hangat di pagi hari. Namun, kini, kabut itu terasa seperti tirai pemisah antara dua jiwa yang semakin menjauh. Risa, dengan jejak air mata yang semalam belum sepenuhnya mengering, bangkit dari sisi ranjang yang terasa luas dan kosong. Sisi Arya sudah lama dingin. Suaminya entah sudah bangun dan menghindar, atau bahkan belum kembali dari kesibukannya di luar. Risa berdiri di depan jendela besar kamar mereka, menatap hamparan perkebunan teh yang membentang luas. Dahulu, pemandangan ini selalu memberikannya ketenangan, mengingatkannya pada awal mula kisah cintanya dengan Arya, saat mereka berlibur ke puncak dan Arya memujinya di tengah hijaunya alam. Ia ingat betul bagaimana Arya terpesona dengan senyumnya di bawah sinar matahari pagi, bagaimana ia selalu memuji kelembutan hatinya. Kata-kata itu bagai melodi pegunungan yang selalu menenangkan jiwanya. Namun, kini, yang ia lihat hanyalah lanskap yang terasa hampa, seolah kehilangan warnanya seiring dengan meredupnya cinta Arya padanya. Pagi ini, Risa mengenakan sweater rajut lembut dan celana panjang berwarna krem, pakaian yang selalu Arya sukai saat mereka bersantai di villa. Ia ingat, Arya pernah bilang ia terlihat anggun dan menenangkan dalam balutan busana seperti itu. Sebuah kerutan pahit menghiasi dahinya saat kenangan itu melintas. Ia keluar dari kamar dan mendapati Arya sudah duduk di meja makan di ruang tengah yang menghadap pemandangan gunung, sibuk mengetik di laptopnya, bahkan tanpa menyadari kehadirannya. Aroma kopi Arabica khas Bandung yang dulu selalu mereka nikmati bersama kini terasa pahit di hidungnya. "Selamat pagi," sapa Risa pelan, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Arya hanya menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Pagi." Risa menarik kursi rotan dan duduk, perasaan dingin menjalari hatinya, seolah kabut pagi telah merasuk ke dalam dirinya. Dulu, sarapan di villa adalah momen mereka, berbagi cerita tentang rencana akhir pekan, membahas proyek Arya, atau sekadar menikmati kebersamaan dalam keheningan yang nyaman. Sekarang, keheningan terasa seperti jurang yang memisahkan mereka. Risa menuangkan teh hangat ke cangkirnya. Uapnya mengepul namun tidak menghangatkan hatinya. Ia mencoba mencari celah untuk berkomunikasi. "Ada rencana hari ini, Mas?" "Kerjaan banyak," jawab Arya singkat. Jari-jarinya masih lincah menari di atas keyboard. Risa menghela napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu, percakapan ini akan sia-sia. Ia mengalihkan pandangannya keluar, menikmati, atau lebih tepatnya, mencoba untuk menikmati, pemandangan pegunungan yang seharusnya indah. Tempat ini dulunya adalah simbol cinta mereka, kini terasa seperti penjara sunyi bagi hatinya. Beberapa minggu berlalu, dan pola ini semakin menguat. Arya semakin jarang menatap Risa dengan tatapan penuh kasih seperti dulu. Pujian-pujian yang dulu sering ia lontarkan kini hilang tak berbekas. Justru, komentar-komentar kecil yang menyakitkan mulai sering terlontar, awalnya terselubung, lalu semakin terbuka dan merendahkan. "Kamu kok kelihatan kurang segar ya, Riz? Mungkin kurang tidur," ujar Arya suatu malam sambil membaca berkas di sofa, tanpa melihat Risa yang sedang merajut di dekat perapian. Kata-kata itu menusuk hati Risa. Ia selalu berusaha menjaga dirinya tetap menarik bagi Arya, namun kini usahanya seolah tidak terlihat. Ia menelan kepedihan dan menjawab dengan suara lirih. "Iya, Mas, mungkin." Namun, kritik Arya tidak berhenti di situ. Semakin hari, ia semakin sering mengomentari penampilan Risa dengan nada meremehkan. Mulai dari pakaian yang dianggapnya ketinggalan zaman, riasan wajah yang terlalu sederhana, hingga hal-hal kecil lainnya yang dulu tidak pernah dipermasalahkannya. "Baju itu sudah lama banget ya? Nggak ada yang baru. Kamu kok nggak pernah coba model rambut lain? Itu terus. Kalau di rumah nggak usah pakai daster terus, coba pakai yang lebih enak dilihat." Setiap ucapan Arya bagai kerikil tajam yang menggores permukaan hati Risa yang rapuh. Ia mulai merasa tidak berharga, merasa tidak lagi menarik di mata suaminya. Ia jadi enggan bercermin, merasa tidak ada lagi yang bisa ia banggakan dari dirinya. Kehilangan kekaguman dari Arya adalah pukulan yang sangat menghancurkan bagi jiwanya. Sementara itu, Arya semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan meeting klien atau urusan bisnis di Bandung kota.
Risa mulai mendengar bisik-bisik dari teman-teman sosialitanya atau melihat foto-foto di media sosial yang menampilkan Arya sedang menikmati makan malam mewah atau menghadiri acara dengan wanita lain yang bukan dirinya. Awalnya, ia berusaha menyangkalnya, mencoba percaya pada penjelasan Arya yang selalu singkat dan tidak meyakinkan. Namun, semakin sering ia mendengar dan melihat hal-hal yang mencurigakan, benih keraguan tumbuh subur menjadi kecemburuan yang menyiksa. Suatu malam, dengan keberanian yang terkumpul dengan susah payah, Risa mencoba mengkonfrontasi Arya. "Mas, aku dengar kamu sering terlihat dengan wanita lain di luar." Arya menghela napas panjang, raut wajahnya menunjukkan kejengkelan. "Kamu mulai lagi? Itu cuma teman kerja, relasi bisnis. Jangan berpikir yang macam-macam." Jawaban Arya terasa dingin dan tidak tulus. Risa merasa ada jurang yang semakin lebar di antara mereka, jurang ketidakpercayaan dan kebohongan. Ia merasa semakin terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindungnya. Puncak dari rasa sakit Risa terjadi ketika ia secara tidak sengaja menemukan percakapan mesra di ponsel Arya. Pesan-pesan singkat dengan panggilan sayang dan rencana pertemuan rahasia. Seketika, dunia Risa terasa runtuh di tengah sejuknya udara puncak. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya. Ia merasa terhianati, diremehkan, dan tidak dicintai oleh pria yang pernah berjanji untuk selalu menjaganya. Malam itu, Risa terjaga dalam kesunyian villa. Pikirannya berkecamuk, dipenuhi rasa sakit, amarah, dan kebingungan. Ia terus bertanya-tanya, di mana letak kesalahannya? Mengapa Arya tega menghancurkan hatinya seperti ini? Mengapa ia lebih memilih wanita lain daripada dirinya? Wanita yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun? Di tengah kegelapan dan dinginnya malam puncak, di lubuk hatinya yang terluka, sebuah benih baru mulai tumbuh. Bukan lagi kesedihan yang pasrah atau harapan akan perubahan yang mustahil, melainkan bara kemarahan yang membara dan keinginan untuk membalas perlakuan Arya. Ia merasa telah cukup lama menjadi korban, cukup lama merasa tidak berharga. Ia ingin Arya merasakan kepedihan yang sama, merasakan bagaimana rasanya diabaikan, direndahkan, dan dikhianati oleh orang yang dicintai. Pagi menyapa dengan kabut yang mulai menipis, namun hati Risa terasa membeku. Matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan yang pasrah, melainkan sorot tekad yang membaja. Ia menatap pantulan dirinya di cermin rias, bukan lagi dengan rasa rendah diri, melainkan dengan keyakinan untuk merebut kembali harga dirinya. Ia akan menunjukkan kepada Arya bahwa ia tidak selemah yang dibayangkannya. Ia akan membuat suaminya menyesali setiap air mata yang telah ia tumpahkan, setiap malam yang ia lalui dalam kesepian. Awal mula pengabaian Arya di tengah indahnya puncak Bandung ini telah menanamkan benih balas dendam di hati Risa. Sebuah rencana diam-diam mulai tersusun, sebuah pembalasan yang lahir dari luka yang mendalam dan keinginan untuk sekali lagi merasa berharga. Bahkan jika itu berarti ia harus menempuh jalan yang gelap dan penuh duri. Kabut pagi itu menjadi saksi bisu transformasi seorang istri yang terluka menjadi seorang wanita yang siap bertarung. Pernikahan mereka, yang dulunya seindah pemandangan puncak, kini berada di jurang kehancuran akibat pengabaian, dan Risa siap menghadapi konsekuensinya. Setelah malam yang penuh air mata dan perenungan pahit, Risa terbangun dengan perasaan hampa. Kabut pagi di puncak Bandung masih menyelimuti villa, seolah ikut merasakan kesedihan yang yelimuti hatinya. Arya sudah tidak ada di kamar. Mungkin sudah berangkat ke Bandung atau masih berkutat dengan pekerjaannya di ruang kerja. Risa merasakan kehampaan yang sama seperti saat ia menatap sisi ranjang yang kosong. Dulu, kehangatan tubuh Arya di sisinya adalah jaminan ketenangan, kini hanya dingin yang mengingatkannya pada jarak yang bentang di antara mereka. Risa berjalan gontai menuju kamar mandi dan menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan senyum yang dulu selalu menghiasinya kini lebih sering menghilang. Ia menyentuh pipinya, rasakan jejak air mata yang ngering. Ia ingat betul bagaimana Arya dulu memperhatikannya, muji setiap detail kecil pada dirinya. Kini, tatapan Arya lewat launya seolah ia tidak ada. Komentar-komentar pedas Arya tentang penampilan yang gema di telinganya, ngikis rasa percaya dirinya sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya lewati Risa dalam kabut kesedihan dan kekecewaan. Ia mencoba bersikap biasa di depan Arya, menyembunyikan luka yang semakin menganga. Ia masak makanan kesukaan Arya, nanyakan kabarnya, berusaha memperlihatkan perhatian seperti dulu. Namun, respons Arya tetap dingin dan acuh tak acuh.
Ia menjawab pertanyaan Risa dengan singkat, menghindar kontak mata, dan lebih milih ngubur dirinya dalam pekerjaan atau ngutak-atik ponselnya. Risa rasakan dirinya semakin narik diri. Ia jadi lebih pendiam, ngurangi interaksi dengan teman-teman sosialitanya di Bandung. Ia merasa malu dan tidak ingin mereka melihat betapa rapuhnya dirinya. Ia ngurung diri di villa, menatap puncak yang endung, biarkan kesedihan dirinya seperti kabut tebal. Dalam kesepiannya, Risa coba cari validasi di luar pernikahan. Ia mulai ngunggah foto-foto dirinya di media sosial, berharap dapatkan komentar positif yang bisa sedikit ngobati luka hatinya. Ia memperhatikan dan komentar, merasa sedikit ningkat ketika ada yang muji penampilannya. Namun, validasi dari orang asing terasa hampa dan sementara, tidak mampu ngisi kekosongan yang Arya ciptakan. Risa juga coba cari lampiaskan perasaannya pada hal-hal lain. Ia nyibukkan diri dengan membaca buku-buku, nonton film-film lodrama, nulis puisi-puisi sedih di buku diarinya. Semua itu memberikannya sedikit pelarian dari kenyataan pahit, namun tidak menyembuhkan lukanya. Justru, semakin ia coba lari, semakin rasanya dari betapa dalamnya luka itu. Suatu sore, saat Risa sedang duduk nyendiri di balkon villa, nata perkembunan senja di langit puncak, ia nerima telepon dari sahabatnya, Liana. Liana nyadari perubahan suasana hati Risa belakangan ini dan mutuskan untuk mengunjunginya. Risa, kamu baik-baik saja? Aku khawatir lihat kamu jadi narik diri seperti ini, ujar Liana dengan nada memperhatikan saat mereka duduk bersama di ruang tengah villa. Risa coba tersenyum, namun air mata ngalir tanpa bisa ia tahan. Ia ceritakan semuanya kepada Liana, tentang sikap dingin Arya, komentar-komentar pedasnya, dan kecurigaannya tentang perselingkuhan. Liana mendengarkan dengan sabar, meluk Risa saat ia nangis. Risa, kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kamu wanita yang cantik, pintar, dan baik hati. Kalau Arya tidak bisa lihat itu, berarti ada yang salah dengan dirinya, bukan dengan kamu. Kata-kata Liana memberikan sedikit kehangatan di hati Risa yang embu. Namun, luka yang endalam membuatnya sulit untuk percaya pada dirinya sendiri lagi. Ia merasa nyalahkan dirinya sendiri atas perubahan sikap Arya. Mungkin ia memang tidak lagi menarik. Mungkin ia memang lakukan kesalahan sehingga Arya berubah. Beberapa minggu kemudian, Risa memperhatikan perubahan kecil pada dirinya. Ia jadi lebih rawat diri, bukan lagi untuk Arya, melainkan untuk coba mengembalikan sedikit rasa percaya dirinya yang hilang. Ia mulai berolahraga di treadmill di villa, coba memperbaiki pola makannya, dan membeli beberapa pakaian baru yang buatnya merasa sedikit lebih baik. Namun, setiap kali ia lihat dirinya di cermin, bayangan Arya mengucapkan komentar pedas menghantuinya. Suatu malam, Arya pulang malam dari Bandung. Risa nunggunya di ruang tengah, buatkannya teh hangat seperti biasa. Saat Arya masuk, ia bahkan tidak natap Risa, langsung menuju kamar tidur. Mas, kamu sudah makan? Tanya Risa mencah keheningan. Sudah, jawab Arya singkat tanpa membalikan badan. Risa rasakan hatinya nyeri. Ia rasa seperti penghuni rumah yang sama namun berada di dunia yang berbeda dengan suaminya. Ia merasa tidak terlihat, tidak didengar, dan tidak dihargai. Luka yang endalam buatnya semakin narik diri, bungkam semua pertanyaan dan kekecewaan yang memenuhi benaknya. Ia milih untuk nyimpan semuanya sendiri, memendamnya dalam diam yang menyakitkan. Malam-malam Risa di villa puncak jadi nyepi. Ia sering habiskan waktu di balkon, natap gemerlap lampu kota Bandung dari kejauhan, merenungi nasib pernikahannya. Kabut jadi teman setianya, nyelimuti kesedihannya. Ia rasang hilang sedikit demi sedikit, luntur jadi bayangan di rumahnya sendiri. Namun, di tengah keputusasaan yang dirinya alami, ada seperci kekuatan yang mulai nyala samar-samar. Rasa sakit yang endalam mulai ngubah jadi kemarahan. Ia nyadari bahwa ia tidak bisa terus-nerus jadi korban. Ia membutuhkan lakukan sesuatu, meski ia belum tahu pasti apa itu. Luka yang endalam ini mulai mupuk benih balas dendam yang nunggu waktu untuk mekar. Kesepian dan pengabaian Arya di tengah keindahan puncak membentuk jadi tekad yang ngeraskan hatinya. Siapkan jalan untuk membalas semua rasa sakit yang telah ia terima. Hari-hari berlalu dalam ketidakpastian yang menyiksa bagi Risa. Kecurigaannya terhadap Arya menggerogoti hatinya bagai karat. Ia memerhatikan setiap perubahan kecil dalam perilaku suaminya. Tatapan mata yang menghindar, telepon genggam yang selalu terkunci, dan alasan menginap di Bandung yang semakin sering serta tidak masuk akal.
Aroma parfum wanita asing yang melekat samar pada kemeja Arya membuat perut Risa mual. Namun, tanpa bukti yang kuat, ia hanya bisa memendam perasaan tidak nyaman dan menahan air mata. Suatu malam, Arya mengatakan harus menginap lagi di Bandung karena ada pertemuan penting dengan klien dari Jakarta. Risa mengangguk mengerti, meskipun hatinya menolak mempercayai kata-kata itu. Setelah Arya pergi, Risa merasakan kesunyian villa melingkupi dirinya dengan lebih mencekam dari biasanya. Ia mencoba menyibukkan diri, namun bayangan Arya bersama wanita lain terus menghantuinya. Dorongan mendadak menyerang Risa. Ia merasa tidak bisa lagi terus-menerus hidup dalam ketidakpastian ini. Ia membutuhkan jawaban, meskipun jawaban itu akan menyakitkan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil telepon genggam Arya yang tertinggal di meja kerja. Biasanya, Arya tidak pernah meninggalkan telepon genggamnya, membuat kecurigaan Risa semakin meningkat. Jantung Risa berdebar kencang saat ia mencoba memasukkan kata sandi. Ia mencoba tanggal lahir Arya, tanggal pernikahan mereka, namun semuanya salah. Dengan perasaan bercampur aduk antara takut dan merasa bersalah, ia mencoba tanggal lahir ibunda Arya. Dan berhasil. Layar telepon genggam terbuka, menampilkan notifikasi pesan masuk dari sebuah nama yang tidak familiar. Dengan tangan gemetar, Risa membuka aplikasi pesan. Matanya meneliti setiap baris percakapan yang terjalin antara Arya dan seorang wanita bernama Intan. Kata-kata mesra, panggilan sayang, dan rencana pertemuan rahasia melonjak memuat hatinya dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Air mata mulai mengalir tanpa terkendali saat ia membaca pesan-pesan yang membuktikan ketakutannya selama ini. Arya menyebut wanita itu dengan panggilan romantis, membagikan detail mengenai pertemuan penting yang sebenarnya merupakan kencan mereka. Risa merasa bagai disambar petir di siang bolong. Seluruh dunianya terasa menghantamnya dengan keras. Rasa sakit, marah, dan kecewa meluap-luap memenuhi setiap sudut hatinya. Ia merasa dikhianati oleh pria yang pernah menjanjikan cinta abadi. Ia merasa menjadi wanita paling bodoh di dunia, karena mempercayai kebohongan Arya selama ini. Ia terus menggulir ke bawah, membaca setiap pesan yang mengonfirmasi perselingkuhan Arya. Ada foto-foto mereka berdua, meski diambil secara sembunyi-sembunyi, namun cukup untuk menghancurkan harapan terakhir Risa. Ada janji-janji manis mengenai masa depan yang akan mereka bangun bersama, membuat Risa merasa seperti orang asing di pernikahannya sendiri. Setelah membaca semuanya, Risa menjatuhkan telepon genggam Arya ke atas meja dengan tangan gemetar. Ia merangkul tubuhnya sendiri, menangis terisak-isak melepaskan semua emosi yang selama ini ia pendam. Villa mewah di puncak Bandung terasa menjadi saksi bisu kehancuran hatinya. Pemandangan pegunungan yang seharusnya indah kini memburam melewati air matanya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Risa. Ia tidak bisa tidur, mengingat kembali setiap momen kebersamaannya dengan Arya, mencari-cari tanda-tanda perselingkuhan yang mungkin terlewatkan. Setiap kenangan indah kini terasa menyakitkan, mengingatkannya pada kebohongan Arya. Pagi menyapa dengan langit puncak yang cerah, mengontraskan dengan hati Risa yang menggelap. Ia merasa ada sesuatu yang mati di dalam dirinya. Cinta dan kepercayaan yang dahulu ia berikan sepenuhnya kepada Arya kini, menguap menyisakan kekosongan dan rasa mengkhianati dirinya sendiri, karena membiarkan hal ini terjadi begitu lama. Saat Arya kembali ke villa menjelang siang, ia menemukan Risa duduk diam di ruang tengah, tatapannya kosong. Ia merasakan atmosfer yang berbeda, namun mencoba bersikap biasa. "Kamu mengapa, Ris? Kok mukamu pucat?" tanya Arya mencoba mendekat. Risa mengangkat telepon genggam Arya dari atas meja dan melemparkannya ke hadapan Arya. "Ini menjawab semuanya, Mas," ucap Risa dengan suara datar dan dingin, tanpa menatap suaminya. Arya melihat telepon genggamnya dan menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Wajahnya memucat, menunjukkan kepanikan dan rasa bersalah. Ia mencoba menyentuh tangan Risa, namun Risa menariknya menjauh. "Jangan sentuh aku," ujar Risa dengan nada muak. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Bagaimana bisa kamu membohongi aku selama ini?" Arya mencoba menjelaskan, meminta maaf, membuat berbagai alasan mengapa ia melakukan perselingkuhan itu. Namun, telinga Risa terasa menutup. Kata-kata Arya mengalir melewatinya tanpa meninggalkan kesan apapun. Kepercayaan Risa padanya telah hancur berkeping-keping, menyisakan luka yang menganga dan menyakitkan.
Konfirmasi perselingkuhan ini menjadi titik balik dalam hidup Risa. Kesedihan dan kekecewaan mulai berubah menjadi kemarahan dan rasa mengkhianati dirinya sendiri, karena membiarkan hal ini terjadi begitu lama. Ia merasa membutuhkan keadilan, meski ia belum tahu bagaimana cara menuntutnya. Rasa sakit yang mendalam memupuk menjadi keinginan untuk membalas, membuat Arya merasakan kepedihan yang sama seperti yang telah ia alami. Villa mewah di puncak Bandung yang seharusnya menjadi lambang cinta mereka kini menjadi saksi bisu dimulainya mekanisme membalas dendam di hati Risa. Ia tidak lagi menangis, namun mulai menyusun rencana dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Setelah konfrontasi singkat namun syarat emosi dengan Arya, Risa mengurung diri di kamar. Air matanya memang sudah mengering, namun sesaknya masih menyayat hati. Ia menatap pemandangan puncak Bandung yang membentang di luar jendela. Namun keindahannya terasa menghina mengingat kehancuran yang melanda hatinya. Dulu, tempat ini adalah saksi cinta mereka, kini menjadi monumen pengkhianatan. Arya mencoba mendorong pintu kamar, memanggil namanya dengan suara memelas, meminta kesempatan untuk menjelaskan. Namun, Risa membungkam. Ia tidak ingin mendengar satu kata pun dari bibir yang telah mengucapkan kebohongan manis. Ia merasa jijik membayangkan sentuhan tangan yang sama yang menyentuh wanita lain. Malam itu, Risa tidak menyentuh makanan yang Arya siapkan. Ia melewatkan malam menatap langit-langit kamar, pikirannya berkecamuk memikirkan apa yang harus ia lakukan. Rasa sakit membuatnya merutuk dalam hati, menyumpahi Arya dan wanita itu. Namun, lama-kelamaan, kemarahan menggantikan kesedihan. Ia merasa tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Ada gejolak mendalam dalam dirinya, menuntut keadilan, meski ia belum tahu bagaimana cara meraihnya. Keesokan paginya, Risa bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada secercah kekuatan yang mulai menyala di tengah kehancuran hatinya. Ia menatap dirinya di cermin, bukan lagi dengan mata sembab dan raut wajah menderita, melainkan dengan tatapan yang lebih tajam dan menentukan. Ia menyadari bahwa menangis dan meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Ia harus bertindak. Ide-ide membalas dendam mulai muncul dalam benaknya. Awalnya samar-samar seperti bisikan angin, lalu semakin jelas dan mengerikan. Ia membayangkan Arya merasakan sakit yang sama, merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Ia memikirkan berbagai cara untuk menyakiti suaminya, membuatnya menyesal telah meremehkannya dan menghancurkan pernikahannya. Hari-hari berikutnya di Villa Puncak menjadi menyepi namun penuh dengan gejolak batin bagi Risa. Ia menjauhi Arya, menolak berbicara atau bahkan menatapnya. Arya mencoba meminta maaf, membuat janji-janji perubahan, namun Risa memasang telinga tuli. Kepercayaannya pada Arya telah menguap menyisakan kekosongan yang menganga. Sambil menjauhi Arya, Risa mulai menyusun rencana dalam diam. Ia mengingat kembali setiap komentar pedas Arya tentang penampilannya. Setiap kali ia memergokinya berbohong, setiap kali ia merasa tidak dihargai. Semua menjadi bahan bakar bagi mesin balas dendam yang mulai memberi daya pada setiap tindakannya. Risa mulai memerhatikan dirinya lebih seksama di cermin. Bukan lagi dengan rasa rendah diri, melainkan dengan tatapan menilai. Ia melihat potensi dalam dirinya yang mungkin selama ini ia remehkan. Ia mulai merawat diri dengan lebih intens, melakukan perawatan wajah dan tubuh, memerhatikan gaya berpakaiannya. Namun, motifnya kali ini berbeda. Ia tidak lagi ingin menarik perhatian Arya, melainkan mempersiapkan diri untuk menjalankan rencananya. Ia mengingat kembali jaringan pertemanannya di Bandung, teman-teman sosialita yang mengenalnya sebagai wanita menarik dan percaya diri sebelum pernikahan mengubahnya menjadi ibu rumah tangga yang menerima begitu saja perlakuan Arya. Ia mulai menghubungi mereka kembali, membuat janji untuk bertemu. Ia merasa membutuhkan dukungan dan mungkin memanfaatkan koneksi mereka untuk memuluskan rencananya. Di suatu sore yang berkabut di puncak, Risa menjelajahi internet mencari informasi. Ia membaca artikel-artikel tentang membalas dendam, mencari inspirasi dan metode yang mungkin bisa ia gunakan. Ia menemukan berbagai macam cara, dari yang halus hingga yang menyakitkan. Ia mempertimbangkan setiap opsi dengan seksama, menimbang potensi risiko dan keuntungannya. Semakin lama Risa merenungkan membalas dendam, semakin merasa mendapatkan kembali sedikit kekuatannya yang hilang. Ia merasa memiliki tujuan lagi, meski tujuan itu melahirkan dari rasa sakit dan kemarahan. Ia membayangkan ekspresi terkejut dan menyesal di wajah Arya saat ia melihat balas dendamnya. Namun,
Di tengah gejolak menyusun rencana, secercah keraguan menyentuh hatinya. Apakah membalas dendam akan benar-benar memberikannya kepuasan? Apakah ia tidak akan menjadi menyamai Arya jika ia menempuh jalan yang sama? Pertanyaan-pertanyaan itu melintas sekilas. Namun dengan cepat ia tepis. Rasa sakit yang mendalam terasa membenarkan setiap tindakan yang akan ia lakukan. Risa menyadari bahwa ia telah berubah. Wanita lembut dan menyayangi yang dulu mencintai Arya tanpa syarat mulai mengeraskan hatinya. Pengkhianatan Arya telah membuatnya melihat sisi lain dirinya. Sisi yang memiliki kemampuan untuk merancang membalas dendam dengan dingin dan memperhitungkan. Malam-malam di Villa Puncak menjadi menyepi namun penuh dengan merenungkan rencana. Risa membuat catatan-catatan kecil, memerinci langkah-langkah yang akan ia ambil. Ia membayangkan setiap detail membalas dendamnya, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Pemandangan pegunungan yang dulu menyenangkan kini menjadi latar belakang mengerikan bagi rencana yang mulai membentuk dalam benaknya. Benih balas dendam telah tertancap kuat di hati Risa. Rasa sakit dan pengkhianatan Arya telah menyiramnya, membuatnya tumbuh menjadi mekar yang mengerikan. Ia siap menjalankan rencananya, membuat Arya menanggung semua konsekuensi dari perbuatannya. Villa mewah di puncak Bandung akan menjadi saksi bisu mulainya babak baru dalam pernikahan mereka. Babak mengenai membalas dendam yang mengerikan. Transformasi Risa tidak hanya terbatas pada perubahan fisik semata. Ia juga mengembangkan dirinya secara intelektual dan sosial, menjadi sosok yang lebih menarik dan memikat dari sebelumnya. Ia mulai membaca buku-buku tentang psikologi wanita, mempelajari strategi komunikasi yang efektif, dan mengikuti seminar-seminar tentang pengembangan diri. Tujuannya adalah menjadi wanita yang tidak hanya cantik di luar, tetapi juga memiliki daya tarik magnetis yang membuat pria menarik napas dan wanita merasa segan. Dalam interaksinya dengan teman-teman sosialitanya di Bandung, Risa menampilkan dirinya sebagai wanita yang mandiri dan sukses. Ia membagikan cerita-cerita tentang proyek-proyek menarik yang sedang ia geluti, meskipun sebagian besar adalah fiksi yang ia ciptakan, menunjukkan pengetahuan yang luas tentang berbagai topik, dan memancarkan dirinya sebagai sosok yang memiliki visi dan ambisi. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita di lingkungannya. Mereka mengagumi ketangguhan dan kemampuannya untuk bangkit setelah mengalami masa sulit, meskipun ia tidak pernah membagikan detail mengenai masalah pernikahannya. Kepercayaan diri Risa yang baru mekar membuatnya menjadi lebih berani dalam mengambil keputusan dan mengejar apa yang ia inginkan. Ia tidak lagi ragu untuk mengutarakan pendapatnya atau menolak ajakan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ia memiliki kendali penuh atas hidupnya dan menikmati kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arya melihat semua perubahan ini dengan perasaan bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga memiliki istri yang makin menarik dan sukses. Namun di sisi lain, ia merasa menjadi lebih tidak aman dan takut kehilangan Risa sepenuhnya. Ia memerhatikan bagaimana banyak pria memerhatikan istrinya dengan tatapan mengagumi, menawarkan perhatian, dan membanjiri dengan pujian. Rasa cemburu mengerogoti hatinya, membuatnya merasa menyesal mengabaikan Risa selama ini. Beberapa kali, Arya mencoba memperbaiki hubungannya dengan Risa. Ia mengajaknya makan malam romantis di restoran mewah di Bandung, memberikannya hadiah-hadiah mahal, dan mengucapkan kata-kata manis yang sudah lama tidak ia lontarkan. Namun, Risa menerima semua perlakuan Arya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Ia membuat Arya merasakan menjadi pengemis cinta dan perhatian dari istrinya sendiri. Risa memanfaatkan upaya Arya untuk memperbaiki hubungan sebagai bagian dari rencana balas dendamnya. Ia memberikan harapan palsu kepada Arya, membuatnya merasa memiliki kesempatan kedua, namun kemudian menariknya kembali dengan sikap dingin dan menjauh. Ia ingin Arya merasakan kebingungan dan keputusasaan yang telah ia alami saat merasa menggantung dalam ketidakpastian mengenai perselingkuhan suaminya. Dalam mengembangkan dirinya, Risa juga mulai memperluas jaringan sosialnya di Bandung. Ia mengikuti berbagai komunitas menarik, mulai dari klub buku, kelompok bermain golf, hingga organisasi sosial. Ia bertemu dengan banyak orang baru yang memiliki minat dan passion yang sama dengannya. Ia menemukan dirinya menikmati menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menghargai dirinya apa adanya, tanpa menghakimi masa lalunya atau meminta berubah menjadi orang lain. Di antara teman-teman barunya, ada seorang pria menarik dan karismatik bernama Adrian. Adrian mengagumi kecerdasan, kemandirian, dan kecantikan Risa. Ia menawarkan perhatian dan dukungan yang belum pernah Risa dapatkan dari Arya selama bertahun-tahun. Risa menikmati perhatian Adrian,
merasa menyegarkan mendapatkan perlakuan manis dan menghargai dari seorang pria. Namun, ia memiliki motivasinya sendiri dalam menerima perhatian Adrian. Ia ingin membuat Arya merasa terancam dan membuatnya merasakan takut kehilangan dirinya selamanya. Risa memainkan peran wanita yang membingungkan dengan sangat baik. Di depan Arya, ia menampilkan dirinya sebagai wanita yang mandiri dan tidak membutuhkan perhatiannya. Namun, di saat yang sama, ia membiarkan Arya melihat interaksinya dengan Adrian, menimbulkan rasa cemburu dan meragukan diri dalam hati suaminya. Di Villa Puncak, Risa menjadi ratu bagi dirinya sendiri. Ia menikmati kebebasan dan kemandiriannya. Ia merasa mendapatkan kembali harga dirinya yang sempat hilang. Transformasi dirinya merupakan topeng yang menyembunyikan hati yang membeku dan menanti saat yang tepat untuk melancarkan balas dendamnya. Arya mungkin menyadari bahwa istrinya telah berubah, menjadi lebih menarik dan memikat. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap langkah perubahan Risa merupakan langkah memperdekat dirinya pada jurang penyesalan yang mendalam. Setelah melakukan transformasi diri yang memukau, Risa menemukan dirinya memiliki banyak pilihan dan kesempatan baru. Pria-pria menarik mulai mendekatinya, menawarkan perhatian dan membanjiri dengan pujian. Salah satunya adalah Adrian, pria karismatik yang memikat hatinya dengan kebaikan dan pengertiannya. Adrian melihat Risa apa adanya, mengagumi kecerdasan dan kekuatannya, tanpa menghakimi masa lalunya. Risa menikmati perhatian Adrian. Bersamanya, ia merasa dihargai dan diinginkan, sesuatu yang sudah lama hilang dalam pernikahannya dengan Arya. Adrian menawarkan pelarian dari kesepian dan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Ia membuat Risa merasa menjadi wanita menarik dan berharga kembali. Namun, di balik perasaan nyaman dan menyenangkan itu, Risa menyadari bahwa ia sedang berada di persimpangan jalan. Ia memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada Arya dengan membalas perselingkuhannya, melampiaskan rasa sakit hatinya dengan membiarkan dirinya larut dalam hubungan dengan Adrian. Godaan untuk melakukan hal itu menguat setiap kali ia melihat sikap dingin dan menyesal Arya. Suatu malam, Adrian mengajak Risa makan malam romantis di sebuah restoran mewah di Bandung dengan pemandangan kota yang gemerlap. Selama makan malam, Adrian mengungkapkan perasaannya yang mendalam kepada Risa. Ia mengatakan bahwa ia mengagumi kecantikan, kecerdasan, dan ketangguhan Risa. Ia menawarkan Risa sebuah hubungan yang membahagiakan dan penuh cinta, jauh dari rasa sakit dan pengkhianatan yang menghantuinya. Risa mendengarkan pengakuan Adrian dengan hati bercampur aduk. Sebagian dirinya menginginkan kebahagiaan yang Adrian tawarkan, merasa melayakannya setelah mengalami masa sulit dalam pernikahannya. Namun, sebagian dirinya yang lain merasa ragu. Apakah ia benar-benar siap untuk membuka hati bagi pria lain? Apakah membalas dendam dengan cara ini akan memberikan kepuasan yang sebenarnya? Di sisi lain, Arya melihat kedekatan Risa dengan Adrian dengan perasaan mengkhawatirkan. Ia merasa mulai kehilangan kendali atas istrinya. Ia memerhatikan bagaimana Risa tertawa dan tersenyum bersama Adrian, melihat perlakuan manis dan perhatian yang Adrian berikan kepada istrinya. Rasa cemburu mengerogoti hatinya, membuatnya merasa menyesal menyia-nyiakan Risa selama ini. Arya mencoba meningkatkan perhatiannya kepada Risa. Ia membelikannya hadiah-hadiah mahal, mengajaknya berlibur mendadak keluar kota, dan mengucapkan kata-kata manis yang dulu sering ia lontarkan. Namun, perlakuan Arya terasa munafik dan tidak tulus bagi Risa. Ia merasa Arya hanya melakukan semua ini karena takut kehilangan dirinya, bukan karena menyadari kesalahannya dan mencintainya kembali. Suatu sore di Villa Puncak, Adrian mengunjungi Risa. Mereka menikmati minum teh di balkon sambil menatap pemandangan pegunungan yang menghijau. Adrian menggenggam tangan Risa dengan lembut dan menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Risa, aku tahu kamu telah mengalami banyak rasa sakit. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa menghapus air matamu dan menggantikannya dengan senyuman. Berikan aku kesempatan untuk membahagiakanmu, ujar Adrian dengan suara lembut. Risa menatap mata Adrian yang penuh ketulusan. Ia merasa tertarik padanya, merasa ada koneksi yang kuat di antara mereka. Namun, bayangan Arya menghantuinya. Ia ragu apakah ia bisa menerima cinta baru sementara hatinya masih menyimpan marah dan keinginan untuk membalas dendam. Dalam menghadapi ujian balas dendam ini, Risa merasa terpecah menjadi dua bagian. Satu bagian menginginkan kebahagiaan dan menerima cinta Adrian. Bagian yang lain menginginkan keadilan dan membuat Arya mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Ia merasa ragu mengenai jalan mana yang harus ia pilih. Apakah ia harus melepaskan masa lalu dan menerima masa depan yang baru, atau membiarkan marah mengerogoti hatinya dan membalas dendam kepada Arya? Ujian ini menjadi semakin berat setiap kali Arya mencoba memperbaiki hubungannya dengan Risa. Ia meminta maaf berkali-kali, mengakui kesalahannya, dan meminta Risa memberikannya kesempatan kedua. Ia mengatakan bahwa ia menyadari betapa berharganya Risa baginya, dan ia tidak menginginkannya pergi. Namun, kata-kata Arya terasa munafik bagi Risa. Ia merasa Arya hanya mengatakan semua itu karena takut kehilangan pernikahan dan status sosialnya jika ia menceraikannya. Ia tidak mempercayai ketulusan Arya dan merasa menyakitkan melihat suaminya mencoba memanipulasi dirinya. Dalam menghadapi ujian ini, Risa mulai menimbang-nimbang semua opsi yang ia miliki. Ia memikirkan tentang kebahagiaan yang bisa ia dapatkan bersama Adrian, tentang kepuasan yang mungkin ia rasakan setelah membalas dendam kepada Arya, dan tentang kemungkinan memperbaiki pernikahannya meski luka menganga terasa mustahil untuk sembuh. Di villa puncak yang menyepi, Risa merenungkan semua pilihan yang menghadapinya. Angin pegunungan membisikkan beragam kemungkinan di telinganya. Ia merasa membutuhkan waktu untuk menemukan jawaban yang tepat, memilih jalan yang tidak akan ia sesali di kemudian hari. Ujian balas dendam ini menjadi momentum penting dalam hidupnya, menentukan masa depan dirinya dan pernikahannya. Setelah nimbang ragam pilihan dan rasakan gejolak batin yang landa dirinya, Risa akhirnya memutuskan jalan yang ngambil. Rasa sakit hati yang endalam dan rasa tidak dihargai ngalahkan godaan untuk menerima kebahagiaan baru bersama Adrian. Ia milih untuk melaksanakan rencana balas dendamnya kepada Arya, buat suaminya rasakan kepedihan yang sama seperti yang telah ia alami, bahkan lebihinya. Risa mulai jalankan rencananya dengan teliti dan perhitungkan setiap detail. Ia tidak hanya mengandalkan bukti perselingkuhan semata, tetapi juga memperhitungkan dampaknya secara sosial dan emosional bagi Arya. Ia ingin hancurkan reputasi Arya, isolasi dirinya dari lingkungan sosialnya, dan buatnya rasakan kehancuran yang ia alami dalam kesunyian villa puncak. Penyelidik pribadi yang disewa Risa memberikan laporan yang sangat komprehensif. Bukan hanya foto dan video mengenai pertemuan Arya dan Intan di berbagai tempat ewah di Bandung, tetapi juga mengenai bagaimana Arya memperkenalkan Intan kepada beberapa rekan kerjanya sebagai teman dekat. Bukti ini memperkuat rasa hina Risa dan buatnya semakin mantapkan tekad untuk membalas dendam. Risa juga mulai membagikan cerita mengenai perlakuan Arya kepada beberapa teman dekatnya yang memiliki pengaruh di kalangan sosialita Bandung. Ia ceritakan mengenai komentar-komentar pedas Arya tentang penampilannya, mengenai sikap dingin dan ngabaikannya, dan akhirnya mengenai perselingkuhannya yang menyakitkan. Simpati dan dukungan ngalir dari teman-temannya, buat Risa rasa tidak sendirian dalam menghadapi asa sulit ini. Malam menentukan itu tiba. Saat Arya kembali ke villa puncak dengan membawa sekantong oleh-oleh mahal sebagai upaya meredakan ketegangan, ia nemukan Risa nunggunya di ruang tengah yang remang-remang. Aroma latte nguar lembut dari vas bunga besar di sudut ruangan, kontraskan dengan suasana dingin yang menyelimuti reka. Risa mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala, mancarkan istri dan kekuatan yang belum pernah Arya lihat sebelumnya. "Selamat malam, Mas," sapa Risa dengan senyum tipis yang tidak capai matanya. "Ada yang ingin kubicarakan." Arya rasakan rasa khawatirkan mengenai nada suara Risa. Ia letakkan oleh-olehnya di meja dan duduk dengan rasa ragu. Risa mengeluarkan amplop tebal berisi bukti-bukti perselingkuhan Arya dan letakkannya di hadapan suaminya. Ia lihat ekspresi terkejut dan mucat di wajah Arya dengan sedikit rasa puas. "Semua kebohonganmu terungkap sudah, Mas. Aku tahu mengenai Intan, mengenai pertemuan-pertemuan esra kalian, mengenai bagaimana kamu memperkenalkannya kepada teman-temanmu." Arya coba nyangkal. Namun Risa ngangkat tangannya nyuruhnya diam. "Jangan nambah kebohongan lagi. Aku tidak membutuhkan penjelmu. Aku membutuhkan keadilan." Risa lanjutkan rencananya dengan hubungi pengacaranya dan nyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk ngajukan cerai. Ia memastikan bahwa semua haknya terlindungi dan Arya tidak mudahkan lepaskan tanggung jawabnya. Pesta membalas dendam Risa jadi lebih wah dan ngerikan dari yang dibayangkan Arya. Ia ngundang lebih banyak orang, termasuk beberapa klien penting Arya dan beberapa tokoh masyarakat Bandung yang kenal baik mereka berdua. Di tengah pesta yang ramai, Risa memberikan pidato singkat namun menyakitkan mengenai pengkhianatan seorang suami dan nampilkan bukti-bukti perselingkuhan Arya di layar besar. Reaksi para tamu nampur aduk. Beberapa rasa terkejut dan ngasihani Risa, sementara yang lain merasa malukan lihat skandal rumah tangga terjadi di depan mata mereka.
Reputasi Arya hancur seketika. Ia rasa ngucilkan dan malukan lihat reaksi ngerikan dari semua orang yang mengenalnya. Setelah mempermalukan Arya di depan umum, Risa hadapinya dengan tatapan dingin dan nentukan. Ini adalah akhir dari semuanya. Arya, aku tidak bisa maafkanmu. Aku menginginkan kita bercerai dan aku menginginkan kamu ninggalkan villa ini malam ini juga. Jangan pernah gangguku lagi. Arya rasa hancurkan lihat balas dendam Risa yang ngerikan dan miliki dampak yang luas. Ia nyadari bahwa perbuatannya telah menghancurkan semua yang berharga dalam hidupnya, termasuk reputasi dan hubungan sosialnya. Ia memohon minta maaf dan minta kesempatan kedua, nangis di kaki Risa. Namun hati Risa rasa beku dan tidak mengindahkan permohonannya. Saat Arya ninggalkan villa malam itu, ninggalkan semua kenangan mereka di belakang, Risa rasa mendapatkan sedikit kepuasan lihat penderita suaminya. Namun, ia juga nyadari bahwa membalas dendam meninggalkan kekosongan yang nganga di hatinya. Ia kini harus menghadapi masa depan sendiri, mungut kepingan-kepingan hatinya yang pecah dan coba menyembuhkan luka yang endalam. Balas dendam miliki harga yang mahal, dan Risa harus membayarnya dengan kesendirian dan asa lalu yang hantuinya. Setelah Arya pergi meninggalkan villa puncak di malam mengerikan itu, Risa merasa sunyi. Keheningan menyelimuti rumah mewah yang dulunya penuh dengan tawa dan percakapan mereka. Balas dendamnya telah terlaksana. Arya telah menerima kemaluan dan kehilangan reputasinya. Namun mengapa rasa kosong menganga di hatinya tidak menghilang? Risa menghabiskan hari-hari berikutnya menyendiri di villa. Ia menatap pemandangan puncak Bandung yang dulu memberikannya ketenangan, namun kini mengingatkannya pada masa lalu yang pahit. Ia mengingat kembali setiap momen kebersamaannya dengan Arya, mulai dari awal kisah cinta mereka yang manis, hingga perselingkuhan dan pengkhianatan yang menghancurkan segalanya. Meskipun merasa mendapatkan sedikit kepuasan melihat Arya menderita, Risa tidak bisa menyangkal bahwa membalas dendam memiliki harga yang mahal. Ia telah mengorbankan sebagian dari dirinya dalam prosesnya. Kemarahan dan keinginan untuk menyakiti Arya telah mengeraskan hatinya, membuatnya menjadi lebih dingin dan curiga. Ia merasa kehilangan kehangatan dan kemampuan untuk mempercayai orang lain sepenuhnya. Proses perceraian berjalan lancar sesuai rencana Risa. Arya tidak mengajukan banding dan menerima semua tuntutan Risa. Ia merasa layak mendapatkan semua masa buruk ini setelah apa yang telah ia lakukan. Namun, meski mereka secara hukum bukan lagi suami istri, Risa merasa masa lalu mereka masih mengikatnya. Reputasi Arya di kalangan sosialita dan bisnis Bandung hancur berantakan. Banyak teman dan rekan kerjanya menjauhinya setelah mendengar skandal perselingkuhannya. Ia kehilangan beberapa proyek penting dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan baru. Balas dendam Risa telah memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan Arya, sesuai dengan apa yang ia harapkan. Namun, mengapa Risa tidak merasa bahagia? Mengapa rasa menganga masih menghantuinya? Ia mulai menyadari bahwa membalas dendam memiliki batas. Meskipun membuat orang lain menderita terasa memiliki sedikit kepuasan sesaat, itu tidak mengisi kekosongan di dalam diri. Risa mencoba melanjutkan hidupnya. Ia mulai mengembangkan dirinya lagi, mengejar hobi-hobi yang sempat ia tinggalkan, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-temannya yang memberikan dukungan. Ia mencoba membuka hati untuk menerima perhatian dari Adrian, pria yang menawarkan cinta dan kebahagiaan yang tulus. Bersama Adrian, Risa merasa nyaman dan dihargai. Adrian menerima masa lalunya dan tidak mempermasalahkan marah yang sempat mengeraskan hatinya. Ia mengajak Risa melakukan berbagai kegiatan menyenangkan, memberikannya perhatian manis, dan membuatnya merasa menjadi wanita menarik dan dicintai kembali. Namun, setiap kali Risa merasakan kebahagiaan bersama Adrian, bayangan Arya melintas di benaknya. Ia merasa bersalah meninggalkan masa lalu sepenuhnya, merasa membiarkan Arya menderita sendirian. Meskipun ia tahu bahwa Arya layak mendapatkan semua ini, hati nuraninya merasa terganggu. Risa mulai mengalami mimpi buruk mengenai malam pesta balas dendamnya. Ia melihat ekspresi memalukan dan menyesal di wajah Arya, mendengar permohonan melasnya, dan merasa bersalah mempermalukannya di depan semua orang. Ia bangun dengan merasa cemas dan menyesal. Suatu hari, Risa menerima kabar dari seorang teman mengenai kondisi Arya. Setelah kehilangan pekerjaan dan mengalami kemaluan besar, Arya menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ia menjadi lebih menyepi dan murung. Kabar ini membuat hati Risa nyeri. Meskipun ia membalas dendam, ia tidak menginginkan Arya menghancurkan dirinya sendiri.
Risa mulai meragukan keputusannya untuk membalas dendam. Apakah membuat Arya menderita membuatnya merasa lebih baik? Apakah membalas dendam menyelesaikan masalah atau justru membuat mereka berdua menjadi lebih terluka? Di villa puncak yang menyepi, Risa merenungkan semua konsekuensi dari tindakannya. Ia menyadari bahwa membalas dendam memiliki siklus yang mengerikan. Itu membuat mereka berdua menjadi korban. Ia merasa membutuhkan memutus siklus ini, meski ia tidak tahu bagaimana caranya. Risa memutuskan untuk menemui pengacara perceraiannya dan menanyakan mengenai kondisi Arya. Ia mengkhawatirkan mantan suaminya dan merasa memiliki tanggung jawab meski mereka bukan lagi suami istri. Pengacara Risa mengatakan bahwa Arya dalam kondisi yang buruk. Ia mengalami depresi dan menarik diri dari semua orang. Mendengar kabar ini, hati Risa semakin nyeri. Ia menyadari bahwa balas dendamnya memiliki dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Risa merasa membutuhkan melakukan sesuatu. Meskipun marah dan rasa sakit masih membekas di hatinya, ia tidak menginginkan Arya menghancurkan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk menemui Arya, meski ia ragu mengenai apa yang akan ia katakan. Di sebuah cafe sederhana di Bandung, Risa bertemu dengan Arya. Pria yang dulu gagah dan percaya diri kini tampak kurus dan murung. Matanya merah dan lihat kosong. Melihat kondisi Arya, hati Risa rasa nyeri lebih dari yang ia duga. "Arya," sapa Risa pelan. Arya ngangkat kepala dan natap Risa dengan tatapan terkejut. Ia tidak nyangka mantan istrinya akan muinya. Risa ngatakan bahwa ia khawatirkan kondisinya. Ia ngatakan bahwa meski ia membalas dendam, ia tidak menginginkan Arya hancurkan dirinya sendiri. Ia nawarkan bantuan jika Arya membutuhkannya. Pertemuan itu jadi awal dari proses penyembuhan bagi mereka berdua. Meskipun luka asa lalu tidak hilang sepenuhnya, mereka mulai memaafkan asa lalu dan coba lanjutkan hidup sendiri-sendiri. Risa nyadari bahwa membalas dendam memiliki konsekuensi emosional yang mendalam dan butuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan semuanya. Pertemuan di cafe sederhana Bandung meninggalkan kesan yang mendalam bagi Risa. Melihat kerapuhan Arya, meski mantan suaminya itu telah menyakitinya dengan mendalam, amarahnya mulai mereda. Ia menyadari bahwa membalas dendam memiliki konsekuensi yang tidak hanya menimpa targetnya, tetapi juga memengaruhi dirinya sendiri. Kekosongan menganga yang ia rasakan setelah melampiaskan marahnya menjadi bukti nyata mengenai hal itu. Setelah pertemuan itu, Risa menghabiskan lebih banyak waktu untuk merenung. Ia mengingat kembali semua perjalanan pernikahannya dengan Arya, mulai dari momen-momen bahagia di awal hubungan mereka, mengapa cinta itu memudar, hingga mengapa pengkhianatan itu terjadi. Ia mencoba melihat situasi dari sudut pandang Arya, meski sulit membenarkan perbuatannya. Mungkin ada luka atau ketidakbahagiaan dalam diri Arya yang tidak pernah ia sadari. Risa juga merenungkan perannya sendiri dalam kehancuran pernikahan mereka. Apakah ia memiliki andil dalam membuat Arya merasa tidak dihargai atau tidak dicintai? Apakah ada hal-hal yang seharusnya ia lakukan berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya, membuatnya menyadari bahwa hubungan memiliki dua sisi dan kerusakan membutuhkan kedua belah pihak. Di sisi lain, pertemuan dengan Risa memiliki dampak yang signifikan bagi Arya. Melihat mantan istrinya menawarkan bantuan meski ia telah mempermalukannya di depan umum membuatnya merasa malu dan menyesal lebih mendalam. Ia menyadari betapa mulia hatinya Risa, meski ia telah menyakitinya dengan mendalam. Arya mulai mencari bantuan profesional untuk mengatasi depresi dan rasa bersalahnya. Ia menemui seorang psikolog di Bandung dan mulai menjalani terapi. Dalam setiap sesi, ia membagikan mengenai perbuatannya, mengenai mengapa ia melakukan perselingkuhan, dan mengenai betapa menyesalnya ia telah menyia-nyiakan Risa. Proses terapi membantunya untuk memahami akar masalah dalam dirinya, dan mulai menerima tanggung jawab atas tindakannya. Risa melanjutkan hubungannya dengan Adrian. Pria itu menawarkan perhatian dan dukungan yang tulus, membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Namun, meski merasa nyaman bersama Adrian, bayangan Arya kadang masih melintas di benaknya. Ia merasa membutuhkan waktu untuk melepaskan masa lalu sepenuhnya, dan membuka hati untuk menerima cinta baru tanpa merasa bersalah. Suatu sore di Villa Puncak, Adrian mengajak Risa berbicara mengenai masa depannya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk memiliki hubungan yang lebih serius dengan Risa, menawarkan mereka membuat masa depan bersama. Risa mendengarkan pernyataan Adrian dengan hati bercampur aduk. Ia menyayangi Adrian dan merasa bahagia bersamanya. Namun luka masa lalu masih membekas di hatinya.
Risa mengatakan kepada Adrian bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan dirinya sepenuhnya sebelum membuat komitmen yang lebih mendalam. Adrian mengerti dan menerima permintaan Risa dengan sabar. Ia berjanji akan menunggunya hingga ia benar-benar siap. Sementara itu, Arya mulai memperbaiki hubungannya dengan beberapa teman dan rekan kerjanya yang masih mau memberikannya kesempatan kedua. Ia mengakui kesalahannya, meminta maaf atas perbuatannya, dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Proses memperbaiki reputasinya memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan kesabaran. Namun Arya bertekad untuk memperbaikinya. Risa melihat perubahan positif dalam diri Arya, melalui beberapa teman mereka yang masih menjaga komunikasi dengan mantan suaminya. Ia merasa lega mengetahui bahwa Arya mencoba memperbaiki dirinya. Meskipun mereka tidak memiliki kemungkinan untuk bersatu kembali, Risa menginginkan mantan suaminya itu menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Di villa puncak yang menyepi, Risa mulai menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanannya. Ia memaafkan Arya atas perbuatannya, bukan untuk Arya, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa membiarkan amarah mengerogoti hatinya hanya akan menyakitinya lebih lanjut. Ia memutuskan untuk fokus pada menyembuhkan dirinya sendiri dan membangun masa depan yang lebih baik. Risa melanjutkan hidupnya bersama Adrian, membuka hati untuk menerima cinta dan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Ia belajar untuk mempercayai lagi dan membiarkan masa lalu menjadi pelajaran berharga dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa memaafkan membebaskan dirinya dari belenggu amarah dan memungkinkannya untuk melangkah maju. Meskipun bekas luka masa lalu mungkin tidak akan pernah menghilang sepenuhnya, Risa belajar untuk hidup bersamanya. Ia menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia menemukan kedamaian dalam memaafkan dan menerima, menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari membalas luka masa lalu. Beberapa waktu berlalu setelah pertemuan Risa dan Arya di Bandung. Kehidupan mereka mulai mengambil jalannya masing-masing, mewarnai lembaran baru masa depan mereka. Villa di puncak Bandung menjadi tempat menyepi bagi Risa, tempat ia menemukan kedamaian dan melanjutkan proses penyembuhannya. Hubungan Risa dengan Adrian semakin menguat. Adrian menunjukkan kesabaran dan pengertian yang besar, memberikan ruang bagi Risa untuk menyembuhkan luka masa lalunya tanpa membebani dengan tuntutan. Ia membiarkan Risa menentukan ritmenya sendiri dalam menerima cinta baru. Bersama Adrian, Risa merasa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mulai memimpikan masa depan yang lebih cerah. Risa menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif. Ia mengembangkan hobinya melukis, mengikuti kelas-kelas memasak, dan aktif dalam kegiatan sosial di Bandung. Ia menemukan kembali semangat hidupnya dan merasa memiliki tujuan baru selain membalas masa lalu. Lingkaran pertemanannya semakin luas, mengelilinginya dengan orang-orang yang menghargai dan mendukungnya. Sementara itu, Arya meneruskan terapinya dengan tekun. Proses menyembuhkan dirinya memerlukan waktu dan kejujuran pada diri sendiri. Ia mulai memahami mengapa ia melakukan kesalahan di masa lalu dan belajar menerima tanggung jawab penuh atas tindakannya. Rasa menyesal menghantuinya. Namun ia bertekad untuk menjadi pria yang lebih baik. Arya mulai memperbaiki hubungannya dengan keluarganya dan beberapa teman yang masih mau memberikannya kesempatan kedua. Ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus. Meskipun tidak semua orang menerimanya kembali dengan mudah, Arya tidak menyerah. Ia meyakini bahwa perubahan membutuhkan waktu dan tindakan nyata. Dalam masa menyembuhkan diri, Arya menemukan minat baru dalam membantu orang lain yang mengalami masalah pernikahan. Ia menjadi sukarelawan di sebuah organisasi konseling keluarga di Bandung, membagikan pengalamannya dan mencoba memberikan harapan kepada pasangan lain yang menghadapi masa sulit. Melalui kegiatan ini, ia menemukan makna baru dalam hidupnya. Suatu hari, Risa menerima pesan singkat dari Arya. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah Risa berikan saat mereka bertemu di F Bandung. Ia mengatakan bahwa pertemuan itu membuatnya menyadari betapa mulia hatinya Risa dan memberikannya kekuatan untuk menghadapi masa depannya. Ia juga mengatakan bahwa ia bahagia melihat Risa mulai hidup baru bersama Adrian. Risa membaca pesan itu dengan hati hangat. Ia merasa lega mengetahui bahwa Arya mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Meskipun luka masa lalu tidak menghilang sepenuhnya, ia merasa memiliki keberanian untuk memaafkan Arya dan melanjutkan hidupnya tanpa merasa membebani masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Adrian melamar Risa di Villa Puncak, tempat mereka mulai membangun hubungan yang indah.
Di bawah rembulan memancar lembut menyinari perkebunan teh, Adrian mengungkapkan cintanya dan meminta Risa untuk menghabiskan masa depannya bersamanya. Risa menerima lamaran Adrian dengan air mata bahagia. Ia menyadari bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Pernikahan Risa dan Adrian berlangsung sederhana namun penuh kehangatan di Bandung. Teman-teman dan keluarga mereka hadir untuk menyaksikan momentum bahagia itu. Risa memancarkan aura kebahagiaan dan percaya diri, meninggalkan masa lalu yang gelap di belakangnya. Arya tidak menghadiri pernikahan Risa, namun ia mengirimkan ucapan selamat dan mendoakan kebahagiaan mereka. Ia menerima kenyataan bahwa Risa memiliki masa depan yang berbeda, dan ia bahagia melihat mantan istrinya itu menemukan cinta sejati. Akhir cerita ini memperlihatkan bahwa meski membalas dendam mungkin memberikan kepuasan sesaat, memaafkan dan menerima masa lalu memungkinkan seseorang untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Risa memilih untuk melepaskan amarah dan fokus pada membangun masa depan yang lebih baik bersama pria yang mencintainya dengan tulus. Arya melalui proses penyembuhan dan menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Meskipun mereka tidak bersatu kembali, mereka berdua menemukan jalan menuju kedamaian dan melanjutkan hidup sendiri-sendiri dengan pelajaran berharga dari masa lalu. Villa di Puncak Bandung menjadi saksi bisu mengenai luka, membalas dendam, memaafkan, dan akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati.